Sudah bangun lagi sekarang ya. Yang belakang mana? Rektor Udinus Semarang Pulung Nurtantio Andono berharap adanya pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru, maba, bagi perguruan tinggi negeri, PTN, sebab tanpa adanya pembatasan kuota penerimaan maba untuk PTN tersebut sangat berdampak bagi hampir seluruh perguruan tinggi swasta, PTS, di Indonesia. Usai membuka masa orientasi mahasiswa, MOS, baru Rektor Udinus Pulung Nurtantio Andono berharap ada pembatasan penerimaan maba bagi PTN agar PTS juga bisa bertahan serta ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab, tanpa ada pembatasan kuota penerimaan maba sangat merugikan PTS karena terjadi penurunan penerimaan maba di PTS. Meskipun saat ini jumlah penerimaan maba Udinus setiap tahun masih stabil di angka 3 ribuan. Dijelaskan, jumlah maba setiap tahun rata-rata 10 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 3,9 juta maba terserap oleh PTN dan 4,1 juta terserap oleh PTS, sisanya diserap perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi kedinasan. Meski jumlah PTN di Indonesia hanya sekitar 125, namun jika setiap tahun kuota penerimaan maba di PTN terus ditambah, maka PTS akan sangat tergerus kekurangan mahasiswa. Sedangkan jumlah PTS di Indonesia sendiri lebih dari 2.700 kampus. Tahun ini, kampus Udinus Semarang sendiri menerima sekitar 3.154 mahasiswa yang 80% diantaranya merupakan warga Jawa Tengah. Sementara ada 6 mahasiswa asing yang mendapatkan beasiswa negara-negara berkembang yang bekerja sama dengan Indonesia. Gubernur Jateng, Ahmad Lutfi, usai mengisi kuliah umum berharap ke depan terjalin kerjasama seperti kuliah kerja nyata, KKN, tematik. Selain itu juga kolaborasi teknologi dengan kampus yang diharapkan bisa membantu mengurai sejumlah permasalahan kemiskinan atau hingga kekeringan. MOS ini diikuti oleh 3.154 maba Udinus. Mereka bakal mengikuti masa pengenalan kampus ini dari tanggal 8 September hingga 10 September 2025. Oke, buat yang suka smash di lapangan ya, di lapangan ya. Oke, ini teman-teman yang suka tinggi, suka naik gunung joki ya, yang tinggi-tinggi gitu ya. Ada yang Ya. Jadi kalau kalian punya keresahan gitu ya, yang punya awal-awalnya aspirasi UKM pertanian Islam. jadi gimana nanti teman-teman bisa belajar mau jadi pemimpin yang sibuk tapi keren ini cocok banget buat di usia ya. Tidak adanya pembatasan mahasiswa penerimaan PTN gimana Pak? Wah ya. Berdampak nggak Pak ke sini? Isunya memang kalau di nasional ini sesuai dengan isu Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, rata-rata PTS ini mengalami penurunan. Ini dampaknya memang sebab akibat dari jumlah mahasiswa seluruh Indonesia ini kan tetap ya, lebih kurang 10 juta. Kemudian PTN ini setiap tahunnya meningkatkan kuotanya. Nah, dari meningkatkan kuotanya dari PTN ini, akibatnya dari 10 juta ini, sekarang posisinya PTN ini mempunyai lebih kurang 3,9 juta mahasiswa untuk PTN. Yang notabene hanya 125 PTN menyerap itu. Sedangkan sisanya diambil oleh PTS, perguruan tinggi swasta, dan PTA, perguruan tinggi agama. Dan juga ada perguruan tinggi kedinasan. Tetapi jumlah itu belum signifikan karena jumlah PTS yang ada, yang saya lihat melalui PDDikti itu sekitar 2.700-an lebih PTS. Itu nilainya sekitar 4,1 juta mahasiswa. Artinya sisanya PTA dan perguruan tinggi kedinasan. Artinya kalau PTN ini tiap tahun meningkatkan jumlah kapasitas mahasiswa barunya, walaupun mungkin cuma satu prodi, satu kelas, tapi jika itu kompak semua PTN se-Indonesia, maka jumlah mahasiswa yang 10 juta ini akan tergerus. PTS ini akan kehilangan jumlah mahasiswanya. Jadi kami mohon untuk mengkaji kebijakan ini supaya PTS ini juga bisa sama-sama ikut membantu negara ini mencerdaskan kehidupan berbangsa. Harapannya berarti ada pembatasan kuota gitu Pak? Ya, harapannya selain pembatasan untuk tanggal penerimaan adalah pembatasan kuota di PTN. Karena kerja masa yang lain, sehingga secara tidak langsung ini menjadi potensi anak-anak muda kita
generasi yang akan datang untuk wilayah Jawa Tengah lebih bagus. Karena jumlah mahasiswa ini 80% rata-rata dari Jawa Tengah. Oke? Lalu harapannya riset yang dari universitas apa nih Pak untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Jawa Tengah Pak? Banyak, satu mengawal terkait dengan kemiskinan. Jadi seluruh pembangunan di Jawa kita outputnya adalah kemiskinan, maka basisnya di desa. Maka di desa itu akan kita mengoyo terkait dengan kemiskinan dengan melibatkan anak-anak kita dengan sivitas akademis untuk bersama-sama. Contoh misalkan di daerah tertentu dilakukan survei apa yang diperlukan di sana, maka ada mahasiswa kita arahkan terkait dengan KKN tematik sesuai dengan tema yang dilakukan. Kemudian ada beberapa terobosan kayak air Toyoku itu kan luar biasa untuk daerah pedesaan. Kita lagi desalinasi, dan banyak teknologi yang itu merupakan kreatif breakthrough dari universitas yang kita pakai untuk kita kerjasamakan dengan pemerintah provinsi kabupaten. Nah, tadi kan sempat menawarkan ke mahasiswa untuk menjadi kepala daerah. Nah, ini misalkan seperti apa? Jadi begini, mereka kalau di sini kan ada rektor satu hari. Coba sekali-kali mahasiswa kita jadikan gubernur satu hari untuk ikut rapat dengan kita. Rapat dengan KPD secara tidak langsung dia punya wawasan bahwa mekanisme pemerintahan di pemerintah kota itu mereka tahu. Sehingga dia bisa mengkritisi, menyampingi, kalau perlu memberikan masukan bagi kita itu akan lebih konstruktif. Cukup matur suwun Pak Rektor.